Aduh. Kamu udah selesai? Iya. Ntar. Ganti baju dulu ya. Oke. Woi, bisa ganti baju gitu dia. Wih keren banget deh. Aduh, capek banget ya? Iya. Berapa Banyak pasien tadi? pasiennya. Banyak banget ya? Nggak bisa dihitung. Wih, capek banget ya? Gak apa-apa, meskipun kita capek kita harus tetap semangat. Karena nyawa semuanya itu berharga, di luar sana nyawa juga berharga. Kita harus berjuang terus. Berarti harus tetap semangat ya. Iya. Walaupun keringetan. Aduh ya gak apa-apa, tetap bersuka cita gitu ya. Kita mau ngapain ini? Kita mau nyanyi Kak. Oh iya mau nyanyi. Oke, tetap suka cita ya Kak ya? Oh iya dong. Suka cita ya? Kita Kita mau nyanyi dong karena ada Tuhan Yesus, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus ya. Adik-adik di rumah juga kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus ya, ya kan Kak? Iya. Oke. Tapi kak, kita kan mau ibadah. Iya. Sebelum ibadah tuh sikapnya tuh harus Aduh gimana? iya gimana ya? Sikapnya posisinya kita harus berdiri tegak. Berdiri semuanya berdiri, ayo adik-adik semuanya berdiri. Terus kita harus fokus, terus nggak sambil ngelakuin yang lain, nggak sambil tidur, nggak sambil ngapain lagi Kak, nggak sambil Nggak sambil makan. makan atau yang lain. Jadi kita berdiri, kita mau ibadah kayak sekolah minggu biasanya. Jadi kita berdiri tegak, gitu ya? Oke, siap Kak? Oke, Ready? kita sama-sama nyanyi. Oh sukacitaku. Sama-sama kita katakan. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 kan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berharap, Engkau sumber segala yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Mari sekali lagi adik-adik katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya, angkat tangannya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Katakan
Tuhan Oh. lebih lagi ya. Oke. Tadi kan kita udah bersukacita, loncat-loncat. Sukacita sekali, Sekarang lompat-lompat. kita mau mempersiapkan hati, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus ya. Jadi sikapnya gimana Kak Festo? Kita duduk, boleh duduk Kak sekarang ya. Iya, boleh. Duduk tenang, Susika berdoa, tangannya dilipat. Oke, jadi yang belum tahu lagunya sama-sama kita belajar ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita sama-sama ulang dari awal dengan hati yang mau menyembah sama Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami
Yesus. Haleluya. Oh, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan kami disadarkan tentang pengorbanan-Mu Tuhan atas kami semua ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sekiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan, untuk hidup kami, untuk seterusnya Tuhan, agar kami mengerti apa arti dari pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Petra, kok sedih? Kenapa? Aku diejek sama teman-temanku. Katanya suaraku jelek. Nilai-nilaiku di sekolah juga jelek. Aku nggak berharga, Kak. Aduh Petra, Kak Kisah ceritain sesuatu deh. Coba lihat gambar ini. Dia ini adalah Bridger Walker. Bridger Walker ini adalah seorang anak yang berani berkorban untuk menolong adiknya. Suatu hari ada seekor anjing yang mau menggigit adiknya. Tapi dengan berani dia mengorbankan dirinya sehingga dia jadinya yang tergigit sama si anjing. Sekarang menurut Petra, kenapa Bridger Walker mau melakukan itu? Karena dia sayang sama adiknya. Ya, benar banget. Bridger Walker sayang sama adiknya. Bagi Bridger, adiknya adalah adik yang berharga buat dia. Nah, Kak Kisah tanya lagi. Kalau ada seseorang yang mau mati buat Petra, mengorbankan dirinya, kira-kira gimana perasaannya Petra? Hah? Mati? Emangnya ada, Kak? Ada. Namanya adalah Yesus. Tuhan Yesus berkorban untuk Petra, untuk Kak Gesya, untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Kenapa? Karena buat Tuhan kita sangat berharga. Jadi Petra gak boleh sedih lagi karena Petra sangat berharga di mata Tuhan. Wah, artinya aku berharga di mata Tuhan ya, Kak? Makasih ya, Kak. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang pengorbanan. Apa itu pengorbanan ya? Pengorbanan adalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita mau belajar dari Roma 6 ayat 23. Sekarang adik-adik buka dulu Alkitabnya. Pastiin dulu Alkitabnya ada Romanya. Kalau gak ada, cari Alkitab yang lain. Loh. Nah, kita harus buka di Roma 6 ayat 23. Sekarang sambil kita baca, Kak Gesya akan membuat sesuatu. Perhatiin ya, kalau adik-adik mau ngikutin juga boleh banget. Kita siapkan kertas dan gunting. Pastikan kita minta bantuan papa atau mama atau orang dewasa untuk pakai guntingnya ya. Oke, sekarang kita ambil kertasnya. Lalu kita lipat menjadi seperti rumah. Lihat. Sudah seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Seperti rumah lagi. Sudah? Lalu kita terakhir kita lipat 2 lagi. Setelah jadi seperti ini, kita ambil gunting, lalu kita potong supaya jadi 3 bagian yang sama besar.
Setelah terpotong, kertas ini akan menjadi susunan tulisan. Wow, tulisan seperti apa itu? Mari kita lihat. Seperti ini. Nih. Apa bacanya ya adik-adik? Ya, bacanya hell. Apa itu hell? Hell artinya neraka. Bayanginnya aja udah merinding. Mengerikan, tempat yang mengerikan. Nah, di Roma 6 ayat 23, jangan ditutup dulu Alkitabnya ya. Di Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Hell atau neraka ini bicara tentang maut. Karena upah dosa, kita manusia yang berdosa. Tetapi gak hanya itu aja loh adik-adik. Coba kita ubah lagi tulisannya. Lihat ini. Nah, sekarang tulisannya jadi apa? Jadi life. Wow, apa artinya? Life artinya hidup. Dari hell, neraka, jadi life, hidup. Nah, ada lanjutannya ayatnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Wow, kita yang seharusnya masuk ke neraka, tempat yang mengerikan, tapi diberi karunia untuk hidup kekal. Gimana caranya? Kita jangan lupa ada potongan kertas yang terakhir, yang paling besar. Potongan itu membentuk salib. Ya, salib ini adalah cara kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 kalau dibacakan secara lengkap, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kenapa kita bisa mendapatkan hidup yang kekal lewat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkorban. Apa? Berkorban. Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib supaya Kak Kesha, Kak Petra yang tadi nangis, dan adik-adik semua yang ada di rumah bisa mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita sekarang juga tahu bahwa hidup yang kita punya saat ini adalah hidup yang sangat berharga. Kita sangat berharga di matanya. Itu yang menjadi alasan Tuhan Yesus mau mati buat kita. Sekarang coba kita lihat, hurufnya masih bisa disusun loh. Lihat ini. Wow, ini bentuk tulisan apa? Ternyata bentuk tulisan love. Wow, love artinya cinta, kasih. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau berkorban buat kita. Karena kita berharga di matanya, sehingga Dia mau berkorban buat kita. Sungguh hidup yang luar biasa ya adik-adik. Kita harus bersyukur setiap hari karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi buat adik-adik yang masih sering ngerasa sedih karena nilainya jelek, atau aduh kok main lompat tali gak bisa-bisa ya, atau bikin TikTok tapi kok gerakannya gak apal-apal, kenapa aku belum trending sampai hari ini ya kak? Itu gak menentukan keberhargaan kalian. Yang menentukan keberhargaan kita adalah kasihnya Tuhan Yesus. Kita sangat berharga di matanya. Nah, selain itu adik-adik, kalian lihat gak? Kak Kesha pakai baju apa nih? Wah, pakai baju apa? Apa? Petani? Bukan petani. Apa? Pilot? Bukan pilot. Ini loh baju apa ini? Baju dokter. Iya,
ini baju dokter yang biasa dipakai bapak atau ibu dokter waktu lagi meriksa itu ya pasien-pasien ya. Nah, tapi adik-adik, sekarang itu para dokter udah nggak pakai baju yang kayak gini lagi. Mereka pakai baju APD atau alat pelindung diri untuk melindungi para dokter dan tenaga medis yang lainnya dari virus. Di masa pandemi sekarang, para dokter nggak bisa pakai baju yang kombor-kombor kayak gini lagi. Mereka harus melindungi dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya nggak terkena virus. Dan adik-adik harus tahu, yang namanya pakai APD itu rempongnya. Kalian lihat kan tadi Kak Fania, waktu di awal dia pakai APD, aduh kelihatannya, lihat nontonnya aja udah sumuk banget, udah panas, aduh gerah banget nih. Apalagi para dokter ini harus memakainya selama berjam-jam. Kenapa mereka mau melakukan itu ya? Karena mereka melihat bahwa setiap nyawa yang ditolong adalah berharga. Mereka mau mengorbankan waktunya, mereka mau mengorbankan energinya, mereka mau berkorban gak ketemu sama anaknya, sama pasangannya, pada sama siapa keluarganya. Karena mereka melihat bahwa nyawa yang ditolong, pasien-pasien yang ditolong, semuanya berharga. Nah, pengorbanan dilakukan karena yang dikorbankan itu berharga. Seperti Bridger Walker, dia mau berkorban buat adiknya karena adiknya berharga. Seperti para dokter yang mau berkorban karena dia melihat bahwa pasien-pasien itu berharga. Dan Tuhan Yesus itu mau berkorban buat kita karena kita ini berharga. Kita sangat berharga seperti biji matanya sendiri. Jadi adik-adik gak boleh lagi insecure. Apa itu insecure ya? Merasa bahwa diri ini kurang, bahwa diri ini masih jelek, masih belum trending di TikTok. Kita berharga. Oke adik-adik. Nah sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Shalom. Ketemu lagi dengan Kakak Princess di Cekris-Cekris. Ayo, tadi firmannya tentang apa? Apa? Widih, jago. Iya, tentang pengorbanan. Nah, teman-teman, kita ini kan selama pandemi COVID ini gak boleh keluar-keluar tuh. Soalnya nggak aman, banyak virusnya gitu kan ya. Disuruhnya di rumah aja. Sekolah lewat laptop. Mama papa kerja juga di rumah, dari rumah. Tapi teman-teman, ternyata ada om sama tante yang pengennya di rumah malah harus keluar, harus bekerja. Lebih-lebih lagi ada juga om tante yang justru harus ke rumah sakit. Padahal kan rumah sakit virusnya banyak ya. Tapi mereka harus. Padahal kalau bisa di rumah maunya di rumah. Itu om tante dokter, om tante perawat, om tante yang kerjanya di rumah sakit. Pengennya di rumah biar aman. Tapi mereka berkorban. Mereka pergi ke rumah sakit. Mereka tetap bantuin orang-orang yang sakit. Wah, keren ya. Nah, makanya hari ini kita mau bikin kreativitas bertema dengan om tante yang bekerja di rumah sakit. Kita mau membuat figura foto. Alat dan bahannya sebagai berikut.
Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama, stik es krim. Kedua, gunting. Ketiga, lem. Dan terakhir, kertas bekas untuk mengeprint pola yang akan diberikan. Terus kita susun tiga-tiga stik es krimnya. Habis itu kita lem ujung-ujungnya seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira hasil akhirnya. Setelah kita selesai lem semua stik es krim. Nah, nanti pola yang tadi udah di print di kertas bekas, digunting, terus ditempel di samping-sampingnya sini nih. Oke? Wah, pasti bagus-bagus deh. Kakak Princess percaya pasti bikinnya bagus-bagus semuanya. Aduh, tapi sayang nih, belum bisa lihat Kakak Princess. Jadi tolong difoto atau di video, nanti di-upload ya ke grup WhatsApp biar Kakak Princess, kakak-kakak yang lain semuanya bisa lihat. Oke? Setuju? Setuju? Sekian cekris-cekris minggu ini. Ketemu lagi dengan Kakak Princess di cekris-cekris selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.